belum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, jadi di sini kami dari kelompok 4, kami akan menjelaskan mengenai fotosintesis bagian reaksi gelap. Nah, fotosintesis sendiri kan dibagi menjadi dua. Yang pertama ada reaksi terang dan reaksi gelap. Di sini kami kelompok 4 akan membahas reaksi gelap. Nah, reaksi terangnya udah dibahas sama kelompok 5 sebelumnya ya, udah dibahas. Jadi sekarang kami kelompok 4 akan memperkenalkan diri terlebih dahulu sebelum ke penjelasan lebih lanjutnya. Dari sebelah kiri. Oke, perkenalkan nama saya Maziatul Zulfa dari absen 21. Saya Ulam Lestari dari absen 35. Saya Regina Lelika Anini dari absen 27. Saya Iksan Dwi Prasetyo absen 14. Dan saya Muayyad absen 22. Oke, lanjut. Next. Oke, di materi kali ini kita akan membahas beberapa submateri. Yang pertama ada konsep dan pengertian dari reaksi gelap itu sendiri. Lalu yang kedua ada hubungan dari reaksi gelap dan reaksi terang. Yang ketiga ada tahapan dari reaksi gelap. Dan yang keempat ada jenis-jenis tanaman apa aja sih yang mengalami reaksi gelap. Langsung aja untuk mempersingkat waktu kita ke pembahasan yang pertama yang akan dijelaskan oleh rekan saya. Pertama-tama apa sih fotosintesis itu? Nah, fotosintesis itu merupakan proses biokimia yang menggunakan cahaya matahari sebagai sumber energi untuk mengubah CO2 dan air menjadi glukosa dan oksigen. Next. Nah, di materi sebelumnya kan kita udah ngebahas nih respirasi. Nah, apa sih perbedaan respirasi sama fotosintesis itu? Pertama-tama dari gas yang masuknya sendiri. Kalau respirasi itu yang masuknya oksigen, sedangkan kalau fotosintesis itu yang masuknya karbon dioksida. Sedangkan gas yang keluarnya kalau di respirasi itu karbon dioksida. Kalau fotosintesis itu oksigennya, jadi berbalik-balik. Kemudian waktunya kalau respirasi itu kan setiap saat, sedangkan fotosintesis itu tuh hanya di siang hari. Kemudian reaksinya juga kalau respirasi itu reaksinya oksigen plus glukosa sama dengan energi. Kalau misalnya fotosintesis CO2 plus air sama dengan glukosa plus oksigen. Next. Nah, apa sih reaksi gelap itu? Fotosintesis reaksi gelap itu apa? Nah, reaksi gelap atau yang biasa disebut siklus Kelvin ini merupakan reaksi fotosintesis yang terjadi pada stroma kloroplast. Seperti namanya nih, reaksi gelap ini terjadinya itu tidak membutuhkan cahaya dan juga tidak membutuhkan pigmen klorofil. Nah, reaksi Kelvin ini juga merupakan reaksi yang membentuk glukosa yang mengubah pembentukan glukosa yang mengubah CO2 dan beberapa komponen menjadi gliseraldin 3-fosfat. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Oke, jadi di sini saya akan menjelaskan tentang bagaimana atau tempat di mana tempat terjadinya reaksi gelap. Buat kalian yang bertanya, reaksi gelap itu terjadinya di mana sih? Yang namanya fotosintesis itu terjadinya di klorofil daun. Nah, klorofil daun ini terdapat pada bagian mesofil daun. Nah, klorofil juga memiliki beberapa struktur. Yang pertama ada membran atau ruang antar membran, kemudian ada membran luar, membran dalam granum atau tumpukan dari tilakoid, kemudian ada stroma dan tilakoid lumen atau bagian dalam dari tilakoid. Jadi, reaksi gelap ini terjadi di dalam stroma. Stroma itu apa sih? Stroma itu cairan berupa cairan yang menutrisi kloroplas. Oke, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, nah di sini saya akan membahas pembahasan yang kedua mengenai hubungan dari reaksi gelap dan reaksi terang itu apa sih? Nah, hubungan dan perbedaannya di sini saya akan membahas. Next. Nah, jadi hubungan reaksi gelap dan reaksi terang adalah reaksi gelap adalah hasil dari reaksi terang seperti ATP, NADPH yang akan digunakan pada reaksi gelap. Maka jika tidak ada reaksi terang, reaksi gelap itu tidak akan terjadi. Nah, di sini artinya kan reaksi terang itu pada proses terjadinya itu kan menghasilkan adanya ATP sama NADPH nih. Nah, di reaksi gelap itu kedua bahan yang sudah dihasilkan sama reaksi terang itu bakal dipergunakan gitu.
Jadi kalau misalkan nggak ada reaksi terang, ya nanti nggak bakal ada reaksi gelap seperti itu. Next. Lalu perbedaan dari reaksi terang dan reaksi gelap itu apa sih? Nah, reaksi terang itu lokasinya ada di grana. Sedangkan kalau reaksi gelap atau siklus Calvin itu adanya di stroma. Terus kalau misalkan input dari reaksi terang itu ada cahaya dan H2O. Kalau misalkan input dari siklus Calvin atau reaksi gelap itu adanya ATP, CO2, dan NADPH. Terus outputnya kalau dari reaksi terang ada ATP sama NADPH. Nah, kalau siklus Calvin itu adanya glukosa dan ADP+. Next. Oke, selanjutnya pembahasan yang ketiga akan dijelaskan oleh rekan saya. Ya, kita masuk pada subbab yaitu tahap reaksi gelap. Next. Kita lihat ya bahwa semua proses fotosintesis itu dimana terbagi menjadi dua, yaitu reaksi terang dan reaksi gelap. Reaksi terang dimana membutuhkan cahaya dan juga air, tetapi reaksi gelap membutuhkan yang namanya karbon dioksida saja. Nah, ini yang tadi ya, ini yang merupakan contoh dari tahapan dari reaksi terang, kemudian ini reaksi gelap yang finalnya akan menghasilkan glukosa. Nah, siklus Calvin itu adalah nama lain dari reaksi gelap ya, karena itu nama penemunya ya. Yang terbagi menjadi tiga. Yang pertama adalah fiksasi karbon, yang kedua adalah reduksi, yang ketiga regenerasi RUBP. Kita masuk pada tahap fiksasi karbon. Ya, jadi sini dalam siklus ini kita terbagi menjadi tiga. Yang pertama adalah fiksasi karbon. Yang kedua adalah reduksi. Ketiga regenerasi RUBP. Nah, kita masuk pada tahap fiksasi karbon. Fiksasi itu artinya mengikat atom-atom karbon ya. Kemudian yang pertama CO2 yang masuk ketika stomata itu membuka, terjadi di stroma, itu akan berikatan dengan yang namanya RUBP ya. RUBP atau ribulosa bifosfat. Ribulosa bifosfat itu memiliki gugus karbon sejumlah 1, 2, 3, 4, 5 buah gugus karbon. Dan juga pengikatan ini akan dikatalis atau dibantu ya dengan yang namanya enzim Rubisco. Ya. Enzim Rubisco ini membantu dalam pengikatan CO2 ya, karbon dari CO2, sehingga menghasilkan yang namanya senyawa intermediat. Senyawa intermediat. Yang tadinya 5 mengikat satu karbon dari CO2 jadi 6. Tetapi senyawa intermediat ini bersifat labil atau tidak stabil, sehingga apa? Sehingga dia berubah ya formatnya atau bentuknya menjadi yang namanya 3-fosfogliserat ya. 3-fosfogliserat ini terbagi menjadi 3 buah atom karbon. Sedangkan yang sebelumnya itu ada 6. Jadi masing-masing itu terbagi menjadi 2 ya. 3. Nah, karena yang sebelumnya senyawa intermediat itu ada sejumlah 3 senyawa intermediat, maka 3 dikalikan dengan 3 9, dan masing-masing itu ada 3. Jadi ada 6 3 fosfogliserat. Nah, kemudian produk hasil dari senyawa reaksi terang berupa ATP dan juga NADPH itu akan digunakan pada yang namanya reduksi. Reduksi ini akan dibantu oleh ATP sejumlah 6 buah ATP yang kemudian gugus fosfatnya ditambahkan kepada 3 fosfogliserat sehingga menghasilkan 1,3 difosfogliserat karena fosfatnya menambah di gugus yang pertama ya. Jadi 1,3 difosfogliserat.
Kemudian NADPH yaitu senyawa pembawa elektron yang dimana itu sejumlah 6 buah juga ya, 6 buah juga, itu akan tereduksi menjadi NADPH di mana tiap-tiap elektronnya sejumlah 6 itu akan berikatan dengan yang namanya 1,3 bifosfoglycerat sehingga menghasilkan yang namanya G3P. G3P ini atau disebut juga glyceraldehyde 3 fosfat itu sejumlah 6 buah juga ya. Sejumlah 6 buah juga. Kemudian dari 6 buah glyceraldehyde 3 fosfat ini, 1 G3P akan teralokasi lah ibaratnya, terbagi untuk dihasilkan sugar atau gula ya, glukosa. Tetapi dalam pembuatan satu bungkus glukosa itu memerlukan 2 G3P. Maka dalam satu siklus itu hanya menghasilkan 1 G3P sehingga diperlukan 2 kali siklus untuk menghasilkan glukosa. Seperti itu. Jadi untuk menghasilkan glukosa dibutuhkan 6 CO2, kemudian di sini ada 12 ATP, kemudian juga 12 NADPH, dan masing-masing ini pun dikalikan 2 ya, karena 2 kali siklus. Kemudian 1 G3P akan terbagi untuk pembuatan glukosa, dan sisanya yaitu sejumlah 5 itu akan digunakan untuk regenerasi RUBP. 5 ini kan G3P memiliki 3 bungkus karbon. 3 bungkus karbon ini ada 5, jadi ada 15 karbon. Karbon ini akan terbagi atau regenerasi, tercipta kembali menjadi RUBP yang bungkusnya itu 5. Jadi 15 bagi 5 yaitu 3 RUBP yang dibantu oleh 3 ATP juga ya, masing-masing G3P itu akan dibantu oleh masing-masing ATP. Jadi sejumlah 3 ATP. Jadi seperti itu, sehingga siklus itu bisa terus berjalan seperti semula seperti itu. Terima kasih. Nah, oke, di sini ada penjelasan dari siklus Calvin. Next. Ini juga penjelasan dari tahapan-tahapannya. Next. Nah, selanjutnya ada hasil akhir dari reaksi gelap itu apa sih yang akan dijelaskan oleh Muayyad? Yang tadi. Iya. Oke, jadi hasil akhir yang diperoleh dari reaksi gelap yaitu berupa NADP+, ADP+, dan glukosa. Oke, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan apa aja sih jenis tumbuhan yang mengalami reaksi gelap. Next. Oke, di sini ada tumbuhan C3, C4, dan tumbuhan CAM. Next. Oke, mari kita bahas satu-satu. Yang pertama kita masuk ke tumbuhan C3 dulu. Nah, tumbuhan C3 ini seperti contohnya yaitu ada padi, gandum, dan juga kedelai. Nah, tanaman tersebut disebut tumbuhan C3 itu karena apa sih? Nah, karena enzim rubisco akan menangkap CO2 dan menggabungkannya dengan ribulosa bifosfat yang akan menghasilkan 3 fosfogliserat atau memiliki 3 karbon sehingga dinamain C3 gitu teman-teman. Next. Nah, yang selanjutnya adalah C4. Nah, C4 ini contohnya ada jagung, tebu, dan juga rumput-rumputan. Untuk tumbuhan ini itu disebutnya C4 karena tadi kalau C3 kan karena memiliki karbon 3. Nah, kalau misalkan C4 ini karena memiliki karbon 4. Oke, terus juga C4 ini terjadinya itu di 2 tempat. Yang pertama di mesofil, sama yang kedua itu di seludang pembuluh, maaf. Next. Oke, selanjutnya ada CAM. CAM ini contohnya ada kaktus, nanas, dan juga lidah buaya. Nah, kenapa sih dia namain CAM? Nah, CAM ini merupakan singkatan dari crassulacean acid metabolisme. Karena proses ini pertama kali dijumpai pada keluarga Crassulaceae.
Nah, tumbuhan CAM ini akan menangkap CO2 yang akan digabungkan dengan molekul lain yang akan menghasilkan asam organik. Nah, stomata tumbuhan CAM ini terbukanya hanya pada saat malam hari, teman-teman. Kalau misalkan siang hari, pagi hari sampai sore hari itu stomatanya akan tertutup. Kemudian nanti CO2 itu akan ditangkap untuk membentuk asam organik sehingga disimpan sama itu nanti melanjutkan siklus Kelvinnya itu pada saat pagi hari. Next. Nah, di sini ada ini siklusnya. Kalau C3 itu sama aja sama siklus Kelvin karena langsung masuk ke siklus Kelvin, teman-teman. Jadi nanti CO2 itu akan digabungkan oleh RUBP, kemudian akan dibantu oleh enzim Rubisco yang akan menghasilkan 6 karbon. Namun 6 karbon itu sifatnya belum stabil, sehingga akan distabilkan yang akan membentuk atau menghasilkan 3 fosfogliserat, dan itu juga yang sehingga C3 itu dinamai C3 karena menghasilkan 3 fosfogliserat atau karbon 3. Next. Oke, selanjutnya di sini ada fotosintesis C4. Nah, fotosintesis C4 itu di sini ada, kalau tadi kan ini RUBP. Kalau sekarang itu PEP. Nah, PEP ini akan mengikat CO2, kemudian akan menghasilkan oksaloasetat yang karbonnya itu memiliki 4 karbon. Nah, nanti oksaloasetat itu akan berubah atau diubah menjadi malat. Kemudian malat itu akan masuk ke seludang pembuluh, kemudian akan melepaskan, tadi kan karbonnya 4, kemudian akan melepas 1 karbon CO2 yang akan melanjutkan ke siklus Kelvin, sedangkan 3 laginya itu akan balik lagi atau bergenerasi ke PEP tersebut. Oke, next. Nah, kalau tumbuhan CAM ini bedanya tempatnya satu di mesofil. Namun pada saat malam hari itu stomatanya terbuka. Pada saat pagi hari stomatanya itu tertutup. Sehingga enzim PEP ini akan mengikat karbon dioksida, kemudian akan menghasilkan karbon 4 atau oksaloasetat yang akan diubah ke malat, kemudian disimpan dulu tuh, kan stomatanya itu kan atau menyerap oksigennya itu pada saat malam hari. Nah, di malam hari itu nggak langsung melanjutkan ke siklus Kelvin, tapi disimpan dulu sampai pagi hari. Nah, pas pagi hari nanti akan melepaskan 1 karbon dioksida yang akan melanjutkan ke siklus Kelvin, sedangkan 3 laginya akan bergenerasi ke PEP. Begitu. Next. Nah, oke. Selanjutnya ada faktor-faktor yang mempengaruhi reaksi gelap yang akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, di sini saya akan melanjutkan yaitu faktor yang mempengaruhi reaksi gelap. Di sini ada hal yang berbeda ya. Di sini kan reaksi gelap, tetapi faktornya adalah salah satunya yaitu cahaya. Kenapa sih cahaya termasuk faktor terjadinya reaksi gelap? Karena sebenarnya cahaya ini dibutuhkan pada reaksi terang. Nah, pada reaksi terang tersebut akan menghasilkan beberapa energi atau produk berupa ATP dan NADPH. Nah, produk tersebut yang akan digunakan dalam reaksi gelap. Jadi, faktor cahaya yaitu diperlukan untuk membantu reaksi terang yang menghasilkan ATP dan NADPH, dan kemudian hasil tersebut akan digunakan dalam reaksi gelap. Kemudian ada temperatur. Nah, reaksi gelap ini membutuhkan suhu yang optimum. Karena jika suhu terlalu tinggi, maka enzim dalam tumbuhan tersebut akan terdenaturasi. Kemudian ada karbon dioksida. Karbon dioksida akan lebih tinggi. Maksudnya adalah persentase karbon dioksida yang lebih tinggi dapat meningkatkan laju fotosintesis. Namun, hal tersebut juga memiliki batas wajar. Jadi, jika terlalu banyak juga, itu akan menghambat laju fotosintesis. Oke, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Nah, oke. Kita udah di akhir presentasi kita. Mungkin
Terima kasih atas perhatiannya. Segitu saja yang dapat kelompok kami jelaskan dan sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.